Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan sifat salat. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darani amin. Wa yusannu dan disunahkan ayyutawila apa memanjangkan siapa orang qiraatul ula akan bacaan yang pertama alasaniyati atas yang kedua malam yarid selama tidak datang annas nasun apa nas atau keterangan bitatwilissaniyah dengan memanjangkan bacaan yang kedua. Jadi ini masih membahas tentang bacaan setelah Al-Fatihah, surat, artinya pembacaan surat selain Al-Fatihah. Nah, jadi disunahkan oleh memanjangkan kepada bacaan yang pertama atas yang kedua. Nah, jadi ketika sholat johor, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh dan semua sholat ya, ada rakaat satu, rakaat kedua. Kan biasanya rakaat satu, rakaat kedua itu ya membaca setelah Al-Fatihah kan surat. Nah disunahkan yang awal itu dipanjangkan daripada yang kedua. Seperti itu. Misalkan rakaat pertama surat Ad-Duha. Nah, ya, rakaat kedua surat Al-Insyirah. Itu kan Ad-Duha lebih panjang daripada Al-Insyirah. Seperti itu ya. Jadi yang kedua lebih pendek. Seperti itu. Nah, malam yarid nasun. Selama tidak datang apa nas bitatwilissaniyah dengan memanjangkan yang kedua. Selama tidak datang, selama tidak ada nas dengan memanjangkan rakaat yang, maksudnya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Contohnya misalkan di sholat hari raya. Nah, sholat hari raya kan kadang Nabi membaca Al-A'la sama Al-Ghoshiyah. Nah, Al-Ghoshiyah kan ini lebih panjang daripada Al-A'la. Nah, ini tidak mengapa. Nah jadi Al-Ghoshiyah jumlah ayatnya 26, Al-A'la 19 ayat. Artinya lebih panjang dari Al-Ghoshiyah. Ini tidak mengapa. Cuma dalam kondisi emang tidak ada nas dari Nabi, maka dianjurkan membaca yang sesuai urutan. Maksudnya tidak lebih panjang rakaat yang kedua dari yang pertama. Kemudian wa ayyaqra'a dan membaca siapa orang ala tartibil mushaf atas tertib mushaf. Nah, jadi disunahkan juga membaca orang ini atas tertib mushaf. Misalkan tertib mushaf misalkan tadi Ad-Duha rakaat pertama, rakaat keduanya Al-Insyirah, tertib mushaf. Seperti itu. Kemudian walat tawali dan atas cara urutan. Nah, jadi tertib mushaf itu ya dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai An-Nas, tertib kan ya. Nah, kemudian urutan. Nah, dianjurkan juga, disunahkan juga urutan. Artinya misalkan dari Ad-Duha, habis Ad-Duha urutannya ke Al-Insyirah, seperti itu. Malam takun selama tidak ada alati apa surat, taliha yang mengiringi apa alatiha pada surat atwala ialah lebih panjang. Jadi artinya jika surat yang selanjutnya tidak lebih panjang daripada surat yang dibaca pada rakaat sebelumnya. Kalau lebih panjang ya apa namanya, enggak usah seperti itu. Misalkan ada surat itu habis Al-Falaq, habis Atin Al-Falaq. Atin kan pendek 8 ayat, Al-Falaq 19 ayat. Al-Alaq ya, Iqra bukan Al-Falaq tapi Al-Alaq. Jadi tidak maksudnya tidak seperti itu. Nah, tidak, di mana tidak ada surat yang setelahnya itu urutan setelahnya lebih panjang daripada surat sebelumnya. Maksudnya bukan kalau demikian ya jangan dibaca. Maksudnya cari yang lain seperti itu. Kemudian walau ta'arada, jika bertentangan at-tartibu apa tertib wa tatwilul ula dan memanjangkan bacaan rakaat surat rakaat pertama. Seandainya ada bertentangan antara tertib dan memanjangkan bacaan
surat rakaat yang pertama. Seperti apa contohnya? Ka'an qara'a, seperti membaca siapa orang al-ikhlaso akan surat al-ikhlas, qul huwallahu ahad. Fahal, maka apakah yaqra'u membaca siapa orang al-falaqa akan surat al-falaq? Nazrun, karena melihat litartibi kepada tertib mushaf. Awil kausar, atau membaca surat al-kausar. Nazrun, karena melihat litatwilil ula, pada memanjangkan surat rokaat pada surat pada rokaat yang pertama. Jadi ini cabang masalah seandainya bertentangan antara tertib dan memanjangkan di surat di rokaat pertama. Nah, jadi yang mana dulu didahulukan? Seperti seseorang membaca Al-Ikhlas, udah kepalang tanggung, pada rokaat pertama ia membaca Al-Ikhlas. Nah, pertanyaannya apakah ia harus membaca Al-Falaq, sedangkan Al-Falaq lebih panjang daripada Al-Ikhlas? Karena melihat tertib. Kalau Al-Falaq dibaca artinya dia tertib. Al-Kausar, atau dia membaca Kausar karena melihat pada yang pertama Al-Ikhlas ini lebih panjang daripada Al-Kausar. Nah, maka jawabannya adalah kullun. Adapun semua muhtamalun, ialah mungkin benar. Artinya semua bisa. Nah, semua bisa dibaca. Semua bisa dilakukan. Wal aqrabu, dan adapun yang paling mendekati kebenaran al-awwalu, ialah yang pertama. Jadi yang paling mendekati kebenaran adalah yang pertama. Artinya ketika seseorang sudah membaca di rakaat pertama surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, maka rakaat yang kedua adalah ia membaca surat Al-Falaq. Qalahu, telah berkata padanya pendapat lebih dekat, maksudnya Syekhuna, siapa guru kami, fi syarhil minhaj, di dalam kitab syarah minhaj. Nah, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama, dan hanya saja, tusannu disunahkan, qiraatul ayati, apa membaca ayat, di imamin, bagi seorang imam, wa munfaridin, dan munfarid, orang yang sholat sendirian. Wa ghairi makmumin, artinya wali ghairi makmumin, dan selain makmum. Sami'a, yang mendengar siapa makmum, qiraata imamihi, akan bacaan imamnya, fil jahriyah, di dalam sholat yang jahar. Jadi disunahkan membaca ayat Quran setelah Al-Fatihah yang untuk imam yang pertama, yang kedua untuk orang yang sholat sendirian, bukan selain makmum, artinya bukan untuk makmum yang mendengar pada bacaan imam di sholat jahriyah. Ini tidak disunahkan. Fatukrohu, maka dimakruhkan apa membaca ayat lahu baginya imam. Ya, artinya begini, ketika sholat jahar, sholat yang bacaannya keras, ketika imam sudah selesai membaca Al-Fatihah, dia akan membaca Al-Fatihah. Nah, itu tidak disunahkan dia membaca ayat setelah Al-Fatihah. Ya, artinya dengarkan saja bacaan imam. Dengarkan saja bacaan imam. Wakila, dan dikatakan tahrumu, apa haram membaca ayat. Bahkan ada ulama yang mengatakan haram membaca ayat. Nah, jadi ya dengarkan bacaan imam kalau salat jahriyah. Kemudian amma makmumun, adapun makmum, lam yasma'ha, yang tidak mendengar siapa makmum pada qiraah imam, pada bacaan imam, au sami'a, atau mendengar siapa makmum sautan, akan suara, la yumayyizu, yang tidak bisa membedakan apa siapa makmum, hurufahu, akan huruf-hurufnya suara. Fayaqra'u, maka membaca siapa makmum sirron, dengan pelan. Nah, misalkan ada makmum yang memang tidak mendengar bacaan imam, entah itu dia tuli atau dia mendengar tapi sayup-sayup, yang pendengarannya itu tidak bisa membedakan huruf-hurufnya. Maka dalam keadaan ini makmum boleh membaca tapi dalam keadaan sir, pelan. Lakin tetapi yusannu, disunahkan lahu baginya makmum, kama sebagaimana fi
ulai siriyati, di dalam 2 rakaat awal sholat johor, sholat asar. Nah, ta'khiru fatihatihi, apa mengakhirkan bacaan Fatihah. Nah, lakin maksudnya adalah yusanu, disunahkan, lahu baginya makmum, kama fi aulai siriyati, sebagaimana di dalam 2 rakaat sholat siriyah, 2 rakaat yang awal disunahkan apa? Ta'khiru fatihatihi, mengakhirkan fatihahnya orang, an fatihati imamihi, dari fatihah imamnya. Nah, in zonna, jika menduga siapa makmum, idrokaha, kepada mendapatinya fatihah, qabla ruku'ihi, sebelum rukunya imam. Nah, jadi di sini ada kata-kata zon. Ingat, zon itu sesuatu bentuk keraguan, hanya saja benarnya yang lebih dominan. Jadi kalau di persentase 100%, zon ini benarnya, yakinnya 75%, salahnya 25%. Ada sak ini keraguan juga, ragu juga, 50% benarnya, 50% salahnya. Ada wahmun ini 25% benarnya, 75% salahnya. Ada yakin. Kalau yakin ini jelas-jelas 100% benar. Nah, ini zon, artinya 75% dia yakin akan dapatnya rukunya imam, 25% enggak, seperti itu. Nah, jadi saya ulang, disunahkan bagi makmum di dalam sholat yang siriyah, sholat johor, sholat asar, di dalam 2 rakaat awalnya itu mengakhirkan fatihahnya dari fatihah imam. Apabila dia menduga kuat akan menyusuli atau mendapati fatihah sebelum ruku. Artinya ketika imam membaca di sholat sholat asar dan johor, sholat yang tidak keras bacaannya. Nah, makmum itu sebenarnya disunahkan untuk menunggu, artinya ketika sholat dengan imam, artinya kan imam nggak ketahuan bacanya, nggak kedengeran bacaannya, maka dia disunahkan untuk mengakhirkan bacaan dari fatihahnya imam. Artinya ketika si makmum ini bertakbir ikut imam, kemudian baca doa iftitah, nah, kemudian dia Al-Fatihah tentunya. Al-Fatihah karena barengan sama imam. Kemudian membaca surat. Nah, kejadian ini seringkali di rakaat selanjutnya, kedua, ketiga, keempat. Misalkan sama-sama bangun di rakaat kedua. Nah, jadi imam membaca Al-Fatihah, makmum juga membaca Al-Fatihah. Nah, disunahkan ketika makmum itu mengetahui akan imamnya ini rokaatnya panjang, nah, udah kebiasaannya rokaatnya panjang bacanya, maka boleh disunahkan. Nah, tetapi kalau tidak yakininya atau tidak mengetahuinya imamnya itu panjang, apalagi baru tahu bahwa itu orang ini menjadi imam, maka tidak disunahkan. Artinya baca saja Al-Fatihah. Nah, jadi saya ulang, disunahkan membaca Al-Fatihah setelah bacaannya Fatihahnya imam. Nah, kalau imam baca Fatihah, nah, dia diam sejenak. Kalau memang dia tahu bahwa akan mendapati Fatihahnya sebelum rukunya imam. Tapi kalau tidak yakin, maka tidak usah. Tidak usah, maksudnya tidak usah menunggu imam. Menunggu atau mengakhirkan Fatihahnya setelah Fatihah imam. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi ya bareng saja. Nah, bangun dari rakaat kedua, mau rakaat kedua, sama-sama baca Fatihah. Khawatir imamnya bacanya suratnya pendek sekali, Inna atau Innakal Kausar, sehingga kita tidak mendapati bacaan Fatihah kita. Nah, jadi kalau kita yakin bahwa imam ini panjang, selalu bacaannya kebiasaannya panjang, boleh kita menunggu sejenak Al-Fatihah imamnya. Nah, kita menunggu, lantas baru kita membaca Al-Fatihah. Nah, kalau tidak diyakini, tidak zon, tidak menduga kuat, bahwa ya barang saja. Bangun dari rakaat ke-1, mau kedua, ya imam baca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah. Wahina izin, dan ketika itu mengakhirkan yastagilu. Menyibukkan siapa makmum bidu'ai, dengan doa. Lal kiroati, bukan dengan bacaan. Jadi di waktu menanti bacaan imam selesai,
makmum menyibukkan diri dengan berdoa bukan membaca surat. Jadi tatkala dia menunggu imam selesai menunggu Al-Fatihah imam, kan dia diam aja sebelum baca Al-Fatihah, maka dia menyibukkan dengan doa, bukan bacaan ayat. Doanya apa saja. Lebih firli wali walidaya wali jamil muslimina wal muslimat, nah itu boleh, dan apa doa apa saja. Nah, waqala, dan berkata al-mutawali, siapa imam al-mutawali, wa aqaruhu, dan menetapkan padanya imam al-mutawali Ibnu Rif'ah, siapa imam Ibnu Rif'ah, yukrahu, dimakruhkan, asyuru'u, apa mengerjakan, fiha, di dalamnya al-fatihah, qablahu, sebelumnya imam, walau fis sirriyah, sekalipun di dalam salat sirriyah. Nah ini dia. Jadi imam mutawali dan yang menetapkan pendapatnya imam mutawali adalah Ibnu Rif'ah. Nah, itu mengatakan bahwa dimakruhkan memulai atau mengerjakan di dalam bacaan Al-Fatihah sebelum imam, walaupun di sholat sirriyah. Nah, ini dia pendapat ulama ya. Nah, jadi artinya apa ya? Kita harus hati-hati mengambil pendapat ulama ini, bahwasanya ada yang mengatakan malah ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan apa namanya haram dan sebagainya. Jadi makna haram di sini ya ketika amum lebih dulu mengerjakan Fatihah ketimbang imamnya, maka batal sholatnya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian wali khilafi, dan adanya perbedaan. Nah, adanya khilaf di sini. Walil khilafi, dan adanya perbedaan tidak di dalam tanggapan atau anggapan bahwasanya biha dengan Al-Fatihah, hina izin, ketika itu, maksudnya ketika itu memulai di dalam Fatihah sebelumnya imam. Jadi memang karena adanya perbedaan mengenai dianggap sahnya membaca Fatihah ketika dikerjakan sebelum imam. Jadi maksudnya nanti kita baca redaksi selanjutnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini dia yang mengatakan salatnya bahkan batal. Walijiryani kaulin. Nah, untuk berlakunya pendapat, dan karena berlakunya pendapat bil butlani, dengan batalnya salat, infarogo, jika menyelesaikan siapa makmum, minha, darinya Fatihah, qablahu, sebelum imam. Nah, jadi ini bahkan ada yang mengatakan orang tersebut batal salatnya kalau memang Fatihahnya dia sudah selesai sedangkan imamnya belum. Nah, jadi kalau kita sekali lagi, kalau kita yakin bahwa imam ini memang seringkali bacaannya rakaatnya panjang, boleh kita disunahkan untuk menunggu bacaan Fatihah imam. Barangkali sebentar saja kita tunggu. Tapi kalau tidak diyakini, bahkan imam itu cepat sekali rakaatnya, ya udah kita barang saja Fatihah kita dengan Fatihah imam. Faraun, satu cabang masalah fikih. Yusanu, disunahkan lima mumin, bagi makmum, farogo, yang menyelesaikan siapa makmum, minal fatihati, di dalam Fatihah, isa lisati awir robiati, di dalam rokaat yang ketiga dan keempat, au min tasyahudil awali, atau di dalam tasyahud awal yang pertama, qoblal imami, sebelum imam, ayash tagila, apa menyibukkan siapa makmum biduain, dengan doa, fihima, di dalam keduanya, artinya keduanya itu di dalam rakaat yang ketiga dan keempat, dan di dalam tasahud awal. Nah, ini disunahkan bagi makmum. Nah, jadi penjelasannya adalah disunahkan bagi makmum yang menyelesaikan bacaannya daripada Al-Fatihah di rakaat ketiga dan rakaat keempat, atau di tasawuf awal sebelum imam, maka menyibukkan makmum itu dengan doa di dalam keduanya. Artinya ketika di rakaat ketiga dan keempat imam membaca Al-Fatihah, kita membaca Al-Fatihah. Ini di surat di bacaannya sir tentunya, bacaannya sir. Nah, di rakaat ketiga dan keempat ternyata kita dulu yang baca Al-Fatihah selesai, imamnya masih
maka kita sibukkan diri kita dengan berdoa di kosong waktu itu, seperti itu. Jadi setelah kita membaca Al-Fatihah, amin, selesai baca Al-Fatihah kita, imamnya belum ruku. Kita sudah selesai membaca Al-Fatihah, maka disunahkan menyibukkan dengan berdoa. Doa apa saja? Rabbi firli, wali walidaya, wali jamil muslimina wal muslimat. Atau doa apa saja dengan lafaz-lafaz redasi doa di dalam Quran atau hadis, atau doa-doa yang memang yang masyhur di masyarakat, seperti itu, nggak apa-apa, asal jangan dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia ya batal sholatnya. Jadi doa apa saja. Lebih firli ya minimal mohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih firli wali walidaya warhamhuma kama robaini sogiro. Kemudian au qiraatin, atau dengan bacaan fil ula, di dalam rakaat yang pertama, wahiyah. Adapun bacaan aula ialah lebih utama. Nah, ketika misalkan di rakaat pertama ternyata kita sudah selesai membaca surat, membaca Fatihah misalkan, atau membaca surat. Nah, ini di rakaat-rakaat yang memang sir ya. Nah, atau di rakaat yang memang jahar. Kita sudah membaca Al-Fatihah, nah, ternyata imamnya masih panjang bacaannya. Maka disunahkan kita juga membaca Al-Fatihah, qiraah atau bacaan itu lebih utama. Misalkan imamnya sholat johor, kita tentukan di rakaat pertama, ternyata imamnya panjang rakaatnya, kita sudah selesai semua bacaannya, Al-Fatihah maksudnya, dari takbiratul ihram, doa iftitah, Al-Fatihah, maka disunahkan membaca surat. Nah, lain halnya sama rakaat yang ketiga dan yang keempat. Ketika imam belum selesai, kita sudah selesai Fatihah, maka kita disunahkan membaca, menyibukkan diri kita dengan berdoa, seperti itu. Kemudian wayusan dan disunahkan lil hadiri, bagi orang yang hadir, nah, bukan musafir maksudnya, fi sholatihi, di dalam sholatnya orang, sholatnya hadir, nah, jumu'atin, yaitu sholat Jumat, wa isyatiha, dan sholat isya-nya Jumat. Nah, maksudnya isya tapi di hari Jumat. Suratul Jum'ati, apa membaca surah Jum'ah. Wal munafikun, dan surah Al-Munafikun. Awsabbihi, atau surat Al-A'la. Wahal ataka, atau surat Al-Ghoshiyah. Jadi disunahkan bagi orang yang hadir, artinya orang yang mukim pada hari Jumat, di dalam sholat Jumatnya dan sholat isya-nya di hari Jumat, maksudnya di malam Jumat itu bacanya surat Al-Jum'ah dan surat Al-Munafikun, atau surat Al-A'la, sabisma rabbikal a'la, dan rakaat kedua adalah hal ataka hadisul ghoshiyah, atau surat Al-Ghoshiyah. Itu di dalam Jumatnya atau di dalam salat isanya. Wa fi subhiha, dan di dalam salat subuhnya Jumat, subuh tapi dari Jumat. Nah, ay al-jum'ati, maksudnya subuhnya di hari Jumat, idza tasa'a, apabila luas, al-waktu, apa waktu, alif tanzil, alif lam mim tanzil, yaitu surat as-sajadah. Ya. Jadi kalau waktunya luas, artinya waktunya masih luas, belum mepet, maka disunahkan ini baca alif lam mim alif tanzil, artinya surat as-sajadah. Wahal ata, atau surat hal ata, artinya surat al-insan. Nah, wafi magribiha, dan di dalam salat maghribnya Jumat maksudnya, al-kafirun, surat al-kafirun, wal ikhlas, dan al-ikhlas. Ini sunnah-sunnah di hari Jumat bagi orang yang hadir, bagi orang yang tidak dalam perjalanan. Jadi saya ulang, kalau Jumatnya dan salat isya-nya, yaitu surah Jum'ah dan surah Munafikun, atau surat Al-A'la, atau dan hadisul Ghoshiyah, surat Al-Ghoshiyah. Nah, di subuhnya, di hari Jumat, subuhnya, ketika waktunya luas, surat As-Sajadah dan surat Al-Insan. Dan di dalam maghribnya, surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Nah, kemudian wayusanu, dan disunahkan qiraatuhuma, apa membaca keduanya, artinya keduanya di sini, di dalam surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, fi subhil Jum'ati, di dalam subuhnya Jumat, wa ghairiha, dan selainnya Jumat, lil musafirina, bagi orang yang di dalam perjalanan. Nah, jadi beda ini kalau
orang musafir di hari Jumat bacanya beda, bacanya pendek. Nah, padahal itu subuh dari Jumat ya. Nah, bacanya rokaat pertama Al-Kafirun, rokaat kedua Al-Ikhlas. Ini disunahkan bagi orang musafir karena ya memang mereka buru-buru, cepat di dalam perjalanan. Jadi disunahkan cepat. Kemudian disunahkan lagi wa fi raqaatail fajri, dan di dalam 2 rakaat salat fajar, salat sebelum subuh. Disunahkan qul ya ayyuhal kafirun dan al-ikhlas, qul huwallahu ahad. Wal maghribi, dan salat maghrib disunahkan juga bacanya qul ya ayyuhal kafirun dan al-ikhlas. Wa tawafi, dan salat tawaf, wa tahiyati, dan salat tahiyatul masjid, wal istikharati, dan salat istikharah, wal ihrami, dan salat ihram, littibai, karena mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fil kulli, di dalam semuanya. Nah, jadi Nabi itu membaca sholat tahiyatul masjid, istikharah, sholat maghrib, sholat tawaf, rakaat al-fajri, 2 rakaat sholat fajar. Nah, itu membaca di dalam suatu hadis riwayat imam yang 4 ya, Imam Sunan, Ashabus Sunan ini, bahwa Nabi itu bacaannya adalah Qul ya ayyuhal kafirun dan Al-Ikhlas. Mungkin sampai sini dulu, sudah 20 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.